selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore Indonesia. Bertemu dengan saya Cece di channel Hukum Dada Finsa Official. Dan seperti biasa, setiap minggunya kita akan coba membahas mengenai hukum dan permasalahannya. Dan saya nggak sendiri, Cece bersama dengan narasumber saya, ada Abang Denny dari Finsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cece. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Abang di Desert Finsa Official, ada pertanyaan ini dari Bapak Fahrul Kolbi. Pertanyaannya adalah, Pak, saya tanya, ada teman saya pinjam uang 100 juta rupiah. Sampai sekarang baru dibayar 1 juta. Padahal janji dia cuma sebulan ya. Hal ini bisa nggak sih dilaporkan ke polisi dan ada bukti surat perjanjiannya, Pak? Nah, memang apa sih yang membedakan antara pidana dan perdata ya? Pidana itu hukumnya publik. Jadi ada nggak unsur pidananya di situ? Kita lihat dulu. Walaupun kita merasa kesel nih, artinya dia ingkar janji atas perjanjian yang sudah dibikin. Ya. Justru bukti surat perjanjian itu menurut saya itu adalah bentuk hukumnya perdata. Ikatannya adalah ikatan perdata. Ada perjanjian yang dibikin antara mereka. Dalam satu perjanjian di pasal 1338 KUH Perdata itu, perikatan yang dibikin oleh kedua belah pihak itu dianggap setara kedudukannya dengan undang-undang. Siapa yang ada wan prestasi, ingkar terhadap janjinya, maka ada upaya-upaya hukum perdata yang bisa dilakukan. Gugatan wan prestasi misalnya kepada pengadilan. Tapi harus dilihat dalam surat perjanjian itu, sah nggak sih perjanjiannya, gitu ya. Nah, sahnya perjanjian itu ada 4 hal dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan kedua belah pihak. Nah, kesepakatan kedua belah pihak itu, artinya tidak ada unsur khilafnya, tidak ada unsur penipuannya gitu ya di dalamnya, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Yang kedua, syarat sahnya perjanjian itu juga harusnya cakap. Kedua belah pihak itu cakap. Cakap itu dalam arti antara kedua belah pihak itu umurnya harus cukup secara hukum, tidak dalam pengampuan. Nah, yang ketiga adanya suatu hal tertentu, syarat sahnya perjanjian. Suatu hal tertentu itu artinya ada objek yang diperjanjikan dalam bentuk usaha gitu ya, atau yang bisa dijual misalnya. Nah, yang keempat itu adalah sebab yang halal. Jadi perjanjian yang dibikin adalah untuk sesuatu yang tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Tidak boleh untuk bisnisnya adalah bisnis narkoba misalnya. Nah, itu nggak boleh. Walaupun dia ada perjanjian di situ, maka perjanjian itu dianggap batal karena tidak sah itu perjanjian begitu. Atau selain bertentangan dengan undang-undang juga bisa melanggar hukum dan norma-norma ketertiban misalnya, ketertiban. Kenapa? Misalnya ada orang sekarang kan musimnya digital nih. Nah, dalam musim digital ini orang banyak bikin konten misalnya. Tapi kalau konten-konten tersebut ada perjanjian, kalian boleh buat konten tetapi di tengah jalan ya, di tengah jalan raya. Itu kan mengganggu ketertiban umum. Maka itu perjanjiannya bisa tidak sah, karena tidak sah dianggap perjanjian karena dia disebabkan oleh sebab yang tidak halal. Karena misalnya bikin vlog di tengah jalan raya gitu misalnya, bikin konten, banyak bikin konten di tengah jalan raya nggak boleh karena itu mengganggu ketertiban umum. Itu nggak sah perjanjian. Jadi artinya sebenarnya kalau sudah ini ada perjanjian, pertanyaannya adalah bisa dilaporkan ke polisi atau enggak? Ini jelas dari jawaban abang berarti bisa banget dilaporin ke polisi dong? Enggak, justru dari ini maka tidak ada unsur polisi itu. Kalau melapor ke polisi itu unsurnya pidana. Justru yang di sini saya lihat bahwa ini unsurnya perdata. Jadi dia harus melakukan gugatan ke pengadilan. Oh, langsung gugat aja ke pengadilan langsung gitu? Gugat ke pengadilan. Gitu. Jadi sebelum gugat ke pengadilan bisa dilakukan dengan pengacara itu biasanya dilakukan somasi dulu. Sebuah peringatan untuk melihatkan itikat baik dari temannya dia yang bikin perjanjian itu, ada prestasi itu. Oke, paham. Jadi intinya buat Bang Fahrul Kolbi, ini buat Pak Fahrul Kolbi, langsung saja bukan ke polisi arahnya, harusnya dikasih somasi terlebih dulu ya. Iya, bikin somasi. Karena ini jelas perdata ya. Jelas perdatanya, karena ada surat perjanjiannya pula. Tapi harus dilihat
kan kalau dalam pengacara tuh dilihat lagi surat perjanjiannya nih, perjanjiannya ini sah atau tidak. Oh. Jangan-jangan kan kita nggak tahu tuh dari pertanyaannya apakah untuk bisnis yang Ya. halal gitu kan, disebabkan yang halal, apakah dia dalam perjanjian itu ada salah satu yang ada dalam pengampuan atau bukan, sah nggak nih perjanjiannya kan gitu. Jangan-jangan dia pinjam 100 juta, temennya pinjam 100 juta selain buat bisnis, atau jangan-jangan malah beli mobil baru. Ya, Ya kan? berarti ada unsur penipuan di situ. gitu. Nah, itu kan juga nggak sah perjanjian. Oh, oke. Bisa digugat, bisa juga lapor pidana kalau begitu. Tapi harus lihat dulu, gitu. Isi dari perjanjiannya itu Isi apa? perjanjian seperti apa? Oke, baik Pak Fahrul Kolbi, sepertinya sudah dijawab pertanyaan dari Abang nih, dari Bang Dendi langsung. Dan yang pasti buat teman hukum kalau mau bertanya, boleh lagi langsung ke kolom komentar yang sudah ada di channel YouTube kami. Ya. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kami. Bang, ada lagi Bang yang mau disampaikan ke teman-teman hukum nih? Ada, saya ada pantun. Apa Bang? Nah, pantunnya, kalau jalan-jalan ke kota Medan, Hah? jangan lupa mampir di Siantar. Kalau teman hukum ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Asik, mantap jiwa, mantap. Coba Jangan coba. lupa. Jadi jangan lupa ya komen, like, dan juga subscribe. Pencet tombol subscribe-nya dan ketik di kolom komentar mau pertanyaan apapun, insya Allah akan kami jawab setiap minggunya. Sekali lagi terima kasih Bang Dendi. Kita Sama-sama. bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Cece, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.